Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Senang sekali bisa berjumpa dalam sebuah program kita untuk membahas terkait dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan sifatnya mengajarkan kita bagaimana cara bersyukur. Dan insya Allah kita hari ini kita akan belajar terkait dengan belajar bersyukur dari Allah Asy-Syakur. Allah zat yang maha bersyukur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai zat yang maha bersyukur bukan tanpa alasan, tapi dalam rangka untuk menunjukkan kemahatinggian, kemahasempurnaan dirinya, sekaligus juga menjadi pelajaran bagi hamba-hambanya yang mau memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna-makna syukur yang kita temukan dari penjelasan para ulama, setidaknya kita menemukan ada banyak sekali turunan dari kata syukur atau penjelasan dari makna syukur ini di dalam banyak kitab. Di antaranya Muhammad Ibnul Manzur di dalam Lisanul Arab menyebutkan makna syukur yang paling pertama itu adalah irfanul ihsan atau mengenali kebaikan. Mengenali kebaikan ini adalah bagian dari kita menyadari atau mengakui sesuatu kebaikan yang datang kepada kita yang nanti akan berdampak kepada munculnya rasa syukur dalam bentuk-bentuk yang lain. Yang kalau kita lihat dari makna-makna yang ada, seluruh makna syukur itu kembali kepada makna yang pertama ini, yaitu irfanul ihsan, pengetahuan kita atau pengertian kita, keilmuan kita terkait dengan nikmat-nikmat atau kebaikan-kebaikan yang sampai kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai Allah Asy-Syakur, Allah zat yang maha bersyukur dengan makna yang paling sempurna, artinya mencakupi seluruh makna-makna yang telah disebutkan oleh para ulama. Setidaknya ada hampir 15 makna yang bisa kita temukan, mulai dari mengetahui, melihat, mendengar, menerima, membalas, ridho, dan yang lain-lainnya. Hampir ada banyak makna yang semuanya mengerucut pada satu pemahaman atau satu pengertian yang kalau kita terjemahkan kata syukur itu sendiri di dalam bahasa Indonesia, saya mendapati makna yang paling mendekati untuk menerjemahkan kata syukur yaitu adalah apresiasi, menghargai. Jadi kita mengetahui sesuatu kebaikan itu adalah bentuk dari menghargai kebaikan itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai Asy-Syakur, menunjukkan bagaimana cara bersyukur yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat, "Wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim." Apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Lalu pertanyaan kita, apa dampaknya kalau Allah mengetahui amal kita? Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kebutuhan kita ketika beramal adalah ingin diketahui dan itu adalah sesuatu yang sudah maklum, sesuatu yang sudah kita ketahui bersama. Bahkan dalam penelitian pun kita temukan bahwasanya tingkatan kebutuhan manusia yang paling tinggi adalah pengakuan terhadap dirinya, pengakuan terhadap kebaikan-kebaikannya, pengakuan terhadap prestasinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu betul dengan karakter manusia yang kalau dia beramal, dia ingin diketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mensyukuri amal manusia, mensyukuri kebaikan-kebaikan manusia dengan cara mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal-amal kita bukan hanya sebatas pengetahuan yang biasa, tapi adalah pengetahuan yang
menyeluruh, menyelimuti sesuatu sampai pada hal-hal yang mendetail. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berinteraksi atau menghargai amal-amal manusia dengan sifatnya yang maha mengetahui. Kita lihat kisah dari salah seorang sahabat Nabi, Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika beliau ingin ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk. Ketika itu Rasulullah memerintahkan seluruh para sahabat untuk mempersiapkan logistik peperangan. Dan bahkan Rasulullah juga menjaminkan barang siapa yang membiayai peperangan maka baginya surga. Lalu berlomba-lombalah para sahabat untuk berinfak, mulai dari sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Nabi, sahabat-sahabat paling utama, Abu Bakar, Umar, kemudian juga Abdurrahman bin Auf, dan seluruh orang-orang yang kaya menyiapkan seluruh pasukan berkuda, logistik makanan, dan yang lain-lainnya. Banyak di antara mereka yang bersedekah dengan setengah hartanya. Bahkan kemudian juga ada yang bersedekah dengan ribuan dinar untuk membiayai peperangan yang sangat berat ini. Karena waktu itu peperangannya akan sangat jauh, cuaca sangat panas, kemudian juga kondisi dari perjalanan itu sendiri, jalanannya sangat terjal, sangat curam, dan bisa memakan banyak korban. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk banyak berinfak. Salah satu di antara sahabat yang sangat ingin berinfak dan merasa sedih ketika para sahabat berlomba-lomba untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara dia dapati dirinya sebagai orang yang sangat kekurangan dan tidak memiliki apapun untuk dia berikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan pun makin menyelimuti dirinya hingga pada malam hari itu pecah tangisnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia bertekad di dalam hatinya, "Ya Rabb, sesungguhnya aku melihat para hamba-hambamu berlari menuju surga dengan harta-harta mereka, sementara tidak Engkau berikan kepadaku sedikit pun harta untuk aku bisa menyusul mereka. Maka persaksikanlah wahai Rabb, dengan ini aku bersedekah dengan maafku. Aku memaafkan semua orang-orang yang pernah menzalimiku. Aku dengan maafku bersedekah kepada siapapun yang pernah berbuat kesalahan kepadaku, maka akan aku maafkan." Kemudian dia tertidur dan Allah Subhanahu wa taala menyadari, mengetahui tentang doa-doa yang dia panjatkan. Bahkan amal yang paling tersembunyi di dalam hati yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, Allah Subhanahu wa taala menjangkau tempat yang paling dalam di dalam hati seseorang. Tempat yang paling tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, lalu Allah mengabarkan kepada nabinya. Pada pagi hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat setelah sholat subuh, kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang telah bersedekah tadi malam?" Namun tidak seorang pun yang mengaku. Termasuk Ulbah bin Zaid, karena merasa dia tidak bersedekah. Dia tidak merasa dia tidak dia merasa dia bukan orang yang bersedekah. Dia tidak merasa. Lalu kemudian Rasulullah mengulang-ulang tersebut. Sehingga akhirnya sadarlah Ulbah bin Zaid bahwa yang dimaksudkan itu adalah dirinya. Sebab tadi malam dia telah bersedekah dengan maafnya. Lalu kemudian dia mengangkat tangan berdiri menuju Rasulullah SAW dan Rasulullah mengabarkan kepadanya, "Berbahagialah, sedekahmu telah diterima." Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal kita bukan berarti dengan pengetahuan yang biasa-biasa saja, tapi pengetahuan yang memuliakan. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi amal hamba dari kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah seorang yang banyak berbuat maksiat selama hidupnya. Namun di akhir hidupnya dia masih menyimpan rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berpesan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, ketika aku telah meninggal nanti, ketika aku telah mati, bakar seluruh tubuhku sampai menjadi
abu. Ketika dia telah menjadi abu, bawa sebagiannya di musim angin ke atas bukit lalu sebarkan. Bawa sebagian lagi di musim ombak ke tengah lautan lalu sebarkan. Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui dengan apa yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Ketika di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh tubuh yang telah terpisah ini dalam bentuk debu-debu yang bertebaran kemana-mana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menanyai hamba tersebut, "Wahai hambaku, apa yang membuatmu melakukan hal itu?" Lalu kemudian dia berkata, "Ya Rabb, sesungguhnya aku takut dengan siksamu. Karena aku tahu aku orang yang banyak dosa, aku tahu. Maka aku berusaha bagaimana caranya untuk bisa menghancurkan diriku sehancur-hancurnya." Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan Maha membangkitkan siapapun dari kematiannya. Hamba ini dengan rasa takut yang luar biasa, satu amal yang dia persembahkan kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyadari dan menghargai amalnya ini, Allah berikan kepadanya ampunan dan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Demikian juga kita juga bisa melihat kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab hadisnya. Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang diadili di hadapan Allah dengan membawa 99 lembaran dosa. Setiap lembaran dosa dibentangkan sampai ufuk. Di dalamnya terdapat seluruh catatan-catatan keburukan. Tidak dijumpai satupun kebaikan. Tidak dijumpai satupun catatan yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang baik. Kemudian dibentangkan satu lagi dari catatan amalnya. Demikian pula sampai 99 catatan amalnya semuanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pantas dimasukkan ke dalam neraka. Telah habis harapan di dalam hatinya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa ada satu amalan yang tidak diketahui oleh siapapun, yang beratnya hanya sebesar kartu. Di antara lembaran-lembaran catatan dosa yang dibentangkan sampai ufuk. Semuanya kemudian ditimbang. 99 catatan dosanya dengan selembar kartu yang di dalamnya ada satu amalan. Satu amalan yang sangat luar biasa, yaitu La ilaha illallah. Ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui betapa besar pahala dari satu amalan yang tersembunyi ini. Kemudian dari timbangan itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala menjadikan timbangan daun timbangan tempat di mana kartu itu diletakkan berat sampai menghancurkan atau sampai mengangkat daun timbangan di mana dosa-dosanya diletakkan di atasnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap amal kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan sekecil apapun amalan. Sebab bisa jadi amal yang paling kita anggap remeh atau kita anggap sangat sepele sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kisah orang yang membersihkan jalan dari duri atau dari hal-hal yang membahayakan manusia yang melewatinya. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga dan berenang di sungai-sungai surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Demikian juga Rasulullah SAW juga mencontoh kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini dalam suatu peperangan. Ketika para sahabat berdatangan kepada Nabi SAW dan beliau bertanya, apakah di antara kalian ada yang kehilangan? Para sahabat menyebut sahabat-sahabat mereka. Kami kehilangan fulan dan fulan ya Rasulullah. Cari. Kemudian didapati mereka telah syahid.
Adakah lagi kalian yang merasa kehilangan? Ada si fulan ya Rasulullah. Dicari lagi dan dijumpai mereka, ada yang masih hidup, ada yang terluka dan ada juga yang syahid. Setelah semuanya sudah selesai dengan nama-nama mereka, Rasulullah kemudian mengadukan kepada para sahabat, sesungguhnya aku kehilangan Julaibib, seorang kesatria yang tidak dikenal oleh para pasukan lainnya, sebab dia datang dengan tergopoh-gopoh menyusul pasukan itu tanpa disadari yang lainnya. Cari Julaibib. Lalu kemudian para sahabat mencari Julaibib dan ditemukan dia tertimbun di antara 7 pasukan musuh yang dibunuhnya. Dan mereka berhasil juga membunuh Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tubuh Julaibib, sementara tangannya juga telah terpotong. Rasulullah kemudian menyolatkan dan uh, menguburkan jenazah Julaibib. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dari sahabat yang amalnya diremehkan oleh Rasulullah. Semuanya diketahui. Bahkan seorang uh, wanita yang bekerja sebagai pembersih Masjid Nabawi, yang kebiasaannya membersihkan Masjid Nabawi, suatu hari beliau meninggal, dimakamkan oleh para sahabat tanpa memberitahu Rasulullah. Kemudian Rasulullah kehilangan orang ini dan bertanya, mana si fulanah? Para sahabat mengatakan, dia telah meninggal ya Rasulullah, dan telah kami selenggarakan jenazahnya, kami kuburkan. Kenapa engkau tidak memberitahu aku? Kata Rasulullah. Karena enggannya para sahabat, karena sungkannya para sahabat melihat orang ini bukan sahabat yang kibar, sahabat yang besar. Maka Rasulullah meminta ditunjukkan kuburnya dan sholat di atasnya. Dari semua kisah ini kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amal-amal kita yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mensyukuri dengan seluruh syukur yang sempurna. Dari sini kita belajar bagaimana meneladani kesyukurannya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ini. Yang pertama di antaranya yang perlu kita pahami adalah kita harus mengenali setiap kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menuliskan dalam kitabnya bahwa di antara 2 rukun bersyukur dengan hati, yang pertama adalah pengakuan terhadap zat yang maha memberi nikmat. Mengakui bahwa seluruh nikmat yang ada, yang sampai kepada dirinya, datang dari zat yang maha memberikan rezeki dan yang maha pengasih, maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengetahui bahwa setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah hal yang tak ternilai harganya. Dikisahkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam hadisnya, dalam sebuah asar, beliau menyebutkan kisah tentang Nabi Musa yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, bagaimana cara aku bisa mensyukurimu sementara satu nikmatmu saja tidak mampu aku bayar dengan seluruh ibadahku seumur hidupku?" Lalu Allah Subhanahu wa taala membalas pertanyaan Nabi Musa ini, menjawab pertanyaan Nabi Musa, "Al-ana qad syakart." Wahai Musa, dengan itu, dengan pengetahuanmu itu, dengan kesadaranmu itu, engkau telah bersyukur. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajari kita cara bersyukur, Allah menunjukkan keteladanan bersyukur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan dalam manifestasi manusia beliau bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang Allah berikan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca sebuah doa, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabb, wahai Allah,
semua kebaikan yang datang kepadaku atau siapapun dari hambamu adalah semata-mata darimu semata. Tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Engkaulah yang pantas untuk mendapatkan segala pujian dan kepadamu syukur, semua syukur terpanjatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.